Oke, ada Kak Arifin Putra dari Lamongan ya. Lamongan dekat sini ya. Saya Sidoarjo, Kak. Kak Anissa dari Purworejo hadir. Selamat bergabung Kak Anissa ya. Terima kasih ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang hadir malam hari ini selalu diberikan kesehatan ya. Baik, saya izin mau share screen dulu ya teman-teman semuanya. Karena malam hari ini kita akan belajar bareng-bareng ya. Kita akan belajar bareng-bareng bareng teman-teman semua tentunya. Bagaimana cara mendapatkan order ekspor hanya dari rumah ya, gitu ya. Saya izin share screen teman-teman sekalian. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih malam hari ini sudah berkenan hadir untuk mengikuti Zoom webinar ya, membahas ekspor ya. Cara dapat order ekspor dari rumah saja. Malam hari ini kita akan fokus untuk ya membahas tentang komoditas pertanian, utamanya kopi, karena itu yang sedang saya handle, yang sedang saya kerjakan ya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, semua yang saya hormati, dan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan aman dimanapun berada. Kita mengetahui bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang berada di area tropical country atau negara yang berada di kategori negara tropis ya, di mana kita bisa menanam apapun ya. Jadi pertanian kita itu tumbuh subur sepanjang tahun. Nah, itu menjadi salah satu daya saing atau keunggulan kita dibanding negara-negara lain. Oleh karena itu, melalui ekspor itu bisa menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan ya. Salah satunya adalah untuk bisa kita jual ke pasar internasional. Baik, lanjut ya. Ini biografi singkat saya. Nama saya Muhammad Fuad Rizal Adam ya, perkenalkan. Saya aktif sebagai praktisi ekspor ya. Juga sekarang aktif juga membagikan literasi tentang bagaimana sih kita supaya bisa memulai ekspor, karena banyak sekali teman-teman yang belum mengetahui ya bagaimana cara kita bisa berjualan di era sekarang ini ya, era keterbukaan informasi. Jadi kita bisa memulai apapun ya, baik itu mau konten dan lain sebagainya, termasuk kita bisa berjualan di pasar luar negeri ya melalui online. Nah, oke. Baik, saat ini saya adalah PIC Ekspor di Departemen Internasional Bisnis PT BC Internasional. Saya sudah bergabung dari tahun 2020 sampai sekarang saya menjadi PIC di Departemen Internasional Bisnis. Kemudian saya juga sudah merintis usaha sendiri di bidang ekspor juga, yaitu melakukan ekspor kopi ya melalui perusahaan sendiri namanya PT Rizalia Ekspor Tropikal. Saya punya produk brand sendiri namanya Ijen No Coffee. Ijen No Coffee itu adalah coffee roasted ya, dan juga green bean. Oke, nah teman-teman sekalian, pasti banyak yang pingin bisa melakukan ekspor, saya yakin ya. Di antara teman-teman di sini, saya ingin tanya, silakan dijawab di kolom chat. Apakah sudah pernah ada yang bisa ekspor ya teman-teman, atau sudah pernah punya pengalaman ekspor? Coba di komen di kolom chat ya teman-teman sekalian ya. Belum ya, belum ya. Oke, Kak Arifin Putra ini belum Kak. Oke, Kak Anissa belum ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman, bagaimana sih supaya apapun ya yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan dan kita bisa berjualan ya di pasar internasional. Belum ya Kak Abu Zulfikar. Oke. Ada 3 hal ya yang ingin saya bagikan, cara mendapatkan orderan ekspor ya dari rumah saja ya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman saya merintis usaha ekspor sendiri. Jadi yang pertama kita harus pastikan 3 hal ini menjadi pertanyaan awal buat teman-teman ya. Ketika ingin mulai memasarkan baik itu produk ataupun komoditas di pasar internasional. Ya, yang pertama ya, karena ini kita khusus membahas kopi ya.
Nah, apakah komoditas ya, komoditas atau produk kita itu bisa diterima oleh semua orang ya? Karena tadi kita di awal sudah menentukan bahwa yang kita bahas malam hari ini adalah komoditas kopi ya. Jadi kalau kita melihat ya untuk komoditas kopi itu hampir bisa diterima oleh semua orang dan semua negara ya. Di semua negara ada budaya ngopi sendiri-sendiri ya. Kalau kita ngomongin budaya ngopi di Australia ya, orang di sana bisa sehari itu 2 kali ngopi ya, itu minimal. Karena dia ngopi sebelum berangkat kerja dan juga di sore atau malam hari setelah pulang kerja. Itu juga ada dilakukan kebiasaan ngopi atau meminum kopi itu di negara tetangga kita, Malaysia. Sama seperti di kita. Mereka akan sebelum bekerja biasanya ngopi dulu, kemudian untuk melepas penat ya setelah bekerja juga mereka akan mampir ke kedai kopi atau istilahnya di kafe ya, seperti itu. Nah, jadi pastikan ya teman-teman di awal supaya kita bisa menjual produk atau komoditas. Nah, itu kita harus menanyakan itu ke diri kita sendiri ya. Apakah komoditas atau produk yang kita jual itu bisa diterima oleh semua orang? Kalau kita contohkan kopi pada malam hari ini atau komoditas kopi, itu hampir sebagian besar bisa diterima ya. Karena negara tiap-tiap hampir di semua negara mereka punya budaya ngopi seperti itu. Nah, yang kedua adalah apakah komoditas ya atau produk yang kita jual itu punya ciri khas atau punya cita rasa Indonesia ya. Kenapa ini harus ditanyakan dulu di awal atau dipastikan ya di awal? Karena kalau kita tidak memikirkan atau tidak juga melihat ya apakah produk yang kita jual atau komoditas yang kita jual itu tidak memiliki cita rasa Indonesia, maka otomatis produk itu tidak akan ada peminatnya atau tidak ada demand-nya ya, kebutuhannya. Maka yang perlu kita pastikan adalah produknya itu sudah punya cita rasa Indonesia atau memiliki ciri khas Indonesia ya. Misalnya kalau kopi. Nah, kopi kita atau kopi dari Indonesia itu sudah diakui secara internasional. Apalagi kemarin ada sebuah hasil apa namanya riset ya menunjukkan bahwa orang Asia kopi dari Gayo ya, kopi Arabica Gayo itu salah satu kopi terbaik di dunia ya, salah satu kopi terbaik di dunia. Nah, itu menjadi ciri khas ya, ciri khas atau cita rasa ya, karena kita mengenal bahwa kopi yang berasal dari Indonesia itu punya cita rasa yang unik ya, cita rasa sendiri ya, karena di Indonesia itu banyak sekali gunung-gunung berapi dan itu menghasilkan atau membuat kopi-kopi yang dihasilkan atau sejenis kopi Arabica yang dihasilkan dari gunung-gunung berapi itu menjadi memiliki cita rasa sendiri yang kompleks seperti itu. Jadi yang kedua adalah perlu dipastikan supaya kita bisa menjual produk dan mendapatkan order hanya dari rumah saja adalah kita harus memastikan produk atau komoditas yang kita jual itu punya ciri khas atau cita rasa Indonesia. Oke. Dan yang ketiga teman-teman harus pastikan lagi adalah kita harus mudah ditemukan secara online ya teman-teman semua. Karena saat ini adalah era informasi, saat ini adalah era di mana semua orang ya pemerataan asalkan punya akses ke internet ya kita bisa melakukan berbagai macam yang kita bisa upayakan ya untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah kita bisa berjualan di pasar internasional. Nah, maka kita harus pastikan bahwa kita mudah ditemukan secara online ya. Caranya gimana ya? Kita harus bikin akun IG atau Instagram ya, atau kita bikin akun fanpage di Facebook ya. Itu bisa mengatasnamakan produk kita, bisa mengatasnamakan kita sendiri akun apa namanya nama kita sendiri, atau bisa mengatasnamakan akunnya itu adalah produk kita. Kita bisa menggunakan itu, baik itu di Instagram, Facebook, LinkedIn. Kemudian kita harus mudah ditemukan di internet ya, salah satunya di Ina Ekspor ya, itu adalah website milik pemerintah Indonesia yang dia menaungi semua perusahaan yang bergerak di bidang ekspor. Kemudian ada website namanya Go Forward Business, kita bisa menggunakan itu untuk kita mudah ditemukan oleh buyer-buyer yang dia merupakan wholesaler atau distributor besar di negaranya.
Kemudian tentunya kita juga harus memiliki website. Nah, dengan kita memiliki akses online itu, maka kita bisa mudah ditemukan dan kita bisa mendapatkan orderan itu dari rumah saja. Gitu ya teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ngomongin market ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Kalau kita ngomongin market sekarang ini, harga kopi secara global ya. Kita malam ini fokus belajar untuk membahas bagaimana cara ekspor kopi ya, teman-teman semua. Jadi teman-teman yang di daerahnya punya kopi ya, atau komoditas ya. Nah, komoditas itu bahan mentah ya, biasanya raw material ya. Bisa itu kopi ya dalam bentuk green bean atau bisa itu cengkeh ya cengkeh, ada macam-macam rempah-rempah lah istilahnya. Kemudian teh, kemudian ada macam-macam yang lainnya, buah-buahan segar. Nah, itu termasuk komoditas. Nah, malam hari ini kita fokus belajar bagaimana kita bisa menjual kopi di pasar internasional. Sekarang kita ngomongin harga kopi secara global ya. Di tahun ini itu bisa kita katakan harga kopi itu paling tinggi-tingginya ya. Karena apa? Karena permintaannya tinggi tetapi pasokannya tidak terpenuhi. Ini nggak lepas dari salah satu negara produsen kopi di dunia, yaitu Vietnam. Nah, Vietnam itu tahun lalu gagal panen ya, jadi produksinya menurun sehingga itu berimbas di tahun ini. Di tahun ini panennya itu mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus ya, sebagian rata-rata ya, rata-rata. Jadi di tahun ini otomatis permintaan dari tahun lalu yang tidak terpenuhi kembali naik di tahun ini sehingga harganya itu menjadi sangat-sangat tinggi ya. Kalau ya ini kita lihat ya harga beli ya beberapa bulan yang lalu ketika baru-baru panen harga beli itu ada, kalau harga rata-rata ya ini saya sampaikan di sini adalah harga rata-rata ya. Jadi ada yang harganya bisa lebih tinggi dari yang saya tulis di sini, ada yang bisa lebih rendah atau bahkan di antara di sini. Harga rata-rata kopi kalau kita cari di petani atau pengepul ya, biasanya untuk kopi robusta itu harganya di sekitar 70 sampai 85 per kilo. Ini bisa di atas atau di bawah ya. Ini saya cuma ingin menggambarkan ke teman-teman bagaimana kita bisa menghitung harga dan juga bisa meriset market. Kemudian kalau kopi Arabica itu ada harganya sekitar 90 sampai 120 per kilo. Nah, harga itu tadi, harga beli tadi itu bisa kita jual ya di pasar internasional dengan harga untuk robusta itu di harga 75 sampai 90 per kilo. Nah, karena ini adalah jenis karena yang kita jual atau market yang paling besar untuk kopi itu adalah di green bean, maka selisih antara harga beli dan harga jualnya itu memang tidak terlalu besar. Karena di komoditas itu kita biasanya akan main di modal dan quantity, ya, quantity. Kemudian kalau kita bisa membeli harga kopi robusta Arabica dengan harga 90 sampai 120, kita bisa menjualnya dengan harga 105 sampai 145.000 per kilo. Ini based on grade-nya ya, karena ada macam-macam sekali grade-nya atau kualitas ya, istilahnya kualitas. Ada kualitas yang super premium ya, ada kualitas grade 1, grade A, grade B dan lain sebagainya. Itu tergantung sekali. Ini supaya teman-teman mudah menggambarkan ya. Kalau kita beli sekian, kita jualnya harga sekian. Nah, kemudian kita coba ya, berapa keuntungan yang bisa kita ambil dari penjualannya. Ya, ini kita coba ilustrasikan ya. Jika harga beli buyer itu sekitar 5 US dollar saja ya, misalnya ini untuk kopi robusta ya. 5 US dollar itu kalau kita kalikan kurs 1 US dollarnya itu 15.000, maka itu ada harganya adalah 75.000 harga per 1 kilonya. Kalau ada permintaan ya 1 kali 20 feet container atau 1 kali 20 feet container itu isinya 20 ton green bean ya. Bagaimana kita bisa menghitung keuntungannya? Nah, keuntungannya itu kita bisa hitung dengan harga omsetnya ya atau nilai transaksinya itu. Berapa sih nilai transaksinya? Itu harga jual dikurangi harga beli. Nah, kalau kita hitung harga belinya itu 20.000 kilo dikali 70.000, karena 70.000 tadi harga terendah untuk kopi robusta ya. Itu dikali 70.000 saja
Untuk harga belinya itu harganya 1,4 M. Itu harga belinya. Kemudian kita bisa menjualnya itu kalau misalkan bayarnya itu membelinya dengan harga 5 US dollar per kilo, kita bisa menjualnya di harga 75.000 sehingga kita bisa menjual itu dengan harga 1,5 M sehingga keuntungan yang bisa kita ambil dari situ adalah sekitar 100 juta. Ini untuk 20 ton green bean ya. Ini omset ya. Omset itu nilai transaksi, belum dikurangi biaya operasional dan lain-lain. Tetapi biasanya biaya operasional itu sekitaran 20-30% ya. Sehingga kita masih bisa dalam satu kali transaksi pembelian itu ya sekitar 50-70 juta keuntungan bersihnya ya. Ini untuk marketnya ya, kita bisa melihat riset market secara sederhana seperti ini. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Syarat ekspor komoditas kopi ke luar negeri itu apa saja ya teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman memahami bahwa sekarang ini kita nggak perlu untuk menjadi produsen atau pabrik besar ya. Misalkan kalau pabrik besar itu kayak Asal Jaya ya, kemudian Sari Makmur atau Mayora Group itu juga ngekspor kopi. Kemudian ada lagi itu Santos itu kapal api. Nah, sekarang ini kita nggak perlu menjadi perusahaan yang besar itu untuk bisa ekspor kopi karena mulai tahun 2020 itu sudah dihapuskan ya syarat ekspor kopi itu nggak seperti dulu kita harus daftar menjadi eksportir terdaftar kopi. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang sangat mudah sekali syarat ekspor kopi untuk non produsen kita hanya perlu KTP, NPWP pribadi, ya legalitas PT perseorangan. Itu dibuktikan dengan NIB dan badan usaha ya. Kemudian kita harus menyiapkan dokumen ekspornya, lalu kita siapkan sertifikat produknya, bisa itu PIRT ataupun BPOM. Itu syarat minimalnya. Untuk non produsen atau istilahnya trader ya, jadi kita bisa menjual berbagai macam barang. Nah, kalau untuk produsen itu syaratnya lebih rigid lagi ya. Itu minimal KTP NPWP 2 orang ya. Kemudian harus mendirikan PT reguler ya atau CV dan NIB dan NPWP-nya itu harus berbadan usaha. Kemudian harus punya NPWP lembaga dan juga NIB yang lembaga itu tadi. Kemudian juga disiapkan dokumen ekspor ya, sertifikat produk ya. Itu minimal harus BPOM karena sudah produsen ya. Kalau masih skala rumah tangga bisa BR, tapi kalau sudah produsen harus BPOM, harus halal dan ada hasapnya. Seperti itu. Kemudian, bagaimana sih cara ekspor komoditas kopinya ya? Pertama, teman-teman harus riset pasar seperti tadi ya. Salah satunya melihat perkembangan harganya dan lain sebagainya supaya kita mengetahui pasar itu membutuhkan atau tidak sebenarnya. Nah, kalau kopi tadi itu kebutuhannya sangat besar sekali, supply-nya yang menurun. Nah, perlu diketahui kabar baiknya adalah Indonesia ini adalah salah satu produsen kopi terbesar ya. Kita masuk urutan nomor 4 di dunia ya, sebagai produsen kopi. Yang pertama itu adalah Brasil, yang kedua Kolombia, yang ketiga itu Vietnam, dan yang keempat adalah kita ya Indonesia. Jadi itu bisa kita manfaatkan ya teman-teman semua. Lalu yang pertama adalah kita riset pasar ya teman-teman. Jadi selalu saya sampaikan bahwa pertama adalah kita harus riset pasar. Kita harus cari tahu siapa yang membeli produk kita ya, di mana mereka berkumpul, apakah mereka berkumpul secara online ataupun kalau mereka berkumpul offline itu datang di pameran kita harus hadir ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kuasai produk ya. Kita harus menguasai produk apa yang kita mau jual ya, pahami produk knowledge-nya ya. Mulai dari tadi itu gimana cara menentukan harganya atau bagaimana kita menentukan grade-nya, kualitasnya apakah itu grade A, grade B ya yang kita jual itu. Apakah itu grade yang premium ya dan lain sebagainya. Itu harus kita kuasai. Kemudian yang ketiga adalah mencari produsen atau supplier ya atau mitra yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi kalau kita belum mempunyai modal atau belum mempunyai produk yang kita jual ya, kita harus cari produsen atau supplier yang bisa kita ajak kerjasama ya, kita bantu jualkan produknya ke pasar internasional ya, lalu kita bisa menegosiasikan harganya ya, harga beli tadi kita bisa membelinya dalam jumlah yang besar ya. Kemudian setelah kita dapat harga belinya, kita menentukan harga jual dan pembayarannya. Ini ada beberapa ya. Kalau harga jual kita bisa menghitung nanti ada yang namanya beberapa harga jual itu ya, ada harga ex-works, ada harga FOB, ada harga CNF, ada harga CIF. Lalu juga tentang pembayaran ya, pembayaran dalam transaksi internasional ya.
Jadi ada pembayaran transaksi internasional itu bisa kategorikan menjadi 3 ya. Ada telegraphic transfer, kemudian ada DP at site, dan juga LC. Nah, ketiga-tiganya ini adalah metode pembayaran yang sering atau lazim digunakan dalam transaksi ekspor. Kemudian yang nomor 5, kalau kita sudah riset market ya, sudah menguasai produknya, dapat supplier yang siap mensuplai produknya, kita juga sudah menentukan harga jual dan pembayarannya, baru kita membuat senjata promosi ya. Senjata promosinya apa saja? Ya minimal kita buat company profile ya, harus punya website, katalog ya, kita punya price list ya, dan juga kita punya brosur. Nah, ini harus kita siapkan. Kemudian kalau sudah siap semuanya, senjata perangnya, senjata promosinya sudah kita siapkan, baru kita bisa mencari buyer ekspor. Bisa lewat platform B2B ya, atau bisa lewat media sosial yang kita buat tadi ya, dari IG, Facebook, kemudian LinkedIn, dan lain sebagainya. Atau kita bisa langsung datang ke pameran ya, supaya kita bisa langsung bertemu dengan buyernya, ngontak ya, face to face ya, ketemu ya, diskusi, ajak ngobrol ya, pahami kebutuhan mereka apa, dan kita menawarkan solusi untuk kebutuhannya mereka. Itu nomor 6. Dan yang nomor 7 adalah kalau sudah dapat buyer ya, deal ya, harganya dan lain sebagainya, baru kita menyiapkan forwardernya untuk mengirim barangnya dan menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, itu cara ekspornya. Sekarang ini saya contohkan ya, ini produk saya sendiri. Apa saja sertifikat produk untuk ekspor komoditas kopi ya teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman itu ekspornya dalam bentuk green bean. Green bean itu yang masih mentah ya teman-teman. Apa saja sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan yang pertama adalah phytosanitary certificate. Ini bisa kita dapatkan di badan karantina. Kemudian fumigation certificate itu juga bisa didapatkan lewat pihak ketiga. Nanti ada namanya pihak ketiga atau jasa yang membantu mengurusi fumigasi ini ya. Lalu kalau sudah punya Certificate of Analysis atau COA, ini juga menjadi salah satu poin plus ya, meskipun tidak diwajibkan sebenarnya. Tapi yang wajib itu biasanya adalah untuk pengeluaran barang, itu phytosanitary certificate sama fumigation certificate. Ini untuk green bean. Nah, untuk produk yang sudah diolah atau roasted bean atau biji kopi yang sudah digoreng ya, disangrai, itu perlu beberapa hal yang diperhatikan ya. Harus ada informasi nilai gizi atau nutrition fact ya. Kemudian kalau produk itu skala rumah tangga itu harus ada PIRT-nya. Kalau skalanya sudah industri maka harus ada BPOM-nya, BPOM-nya. Kemudian halal ini juga salah satu syarat utama kalau kita mau ekspor ke Malaysia. Tapi kalau ke negara-negara lain itu tidak jadi syarat. Tetapi kalau kita punya sertifikat halal itu akan menjadi poin plus ya, akan menjadi bargaining position buat kita menawarkan ke buyer. Lalu Certificate of Analysis juga, kemudian Standar Nasional Indonesia. Nah, Standar Nasional Indonesia itu biasanya ya termasuk PIRT ini. Jadi kalau kita sudah punya PIRT berarti itu sudah terstandar nasional. Kemudian ini kalau kita punya HACCP itu akan lebih lebih bagus lagi untuk produk roasted bean. Jadi itu ya sertifikat produk yang dibutuhkan untuk ekspor kopi. Nah, kemudian sekarang negara tujuannya mana saja? Nah, ini saya bisa menginformasikan ke teman-teman ada 5 negara tujuan ekspor yang memiliki potensi yang luar biasa ya. Yang pertama ada Australia ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Di Australia ada budaya atau kebiasaan ngopi yang cukup tinggi ya, di mana mereka bisa rata-rata orang Australia itu minum kopi 2 cangkir sehari ya. Itu tadi ya, sebelum berangkat kerja dan setelah bekerja atau di sore hari. Sama dengan Malaysia juga seperti itu. Kemudian ada negara Mesir ya, seperti itu juga negara Mesir punya kebiasaan atau budaya ngopi yang tersendiri ya mereka. Kemudian di Uni Emirat Arab dan juga Turki ini adalah 5 negara tujuan ekspor kopi yang memiliki potensi besar ya mengimpor kopi dari Indonesia. Kemudian bagaimana sih packagingnya? Nah, untuk packaging ekspor, kalau teman-teman itu ekspornya dalam bentuk green bean, itu ada 2 pilihan. Sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Tapi biasanya buyer itu minta yang seperti ini, jute bag ya, atau karung goni. Jadi sebelum karung goni ini teman-teman harus lapisi green bean-nya itu dengan plastik bening. Jadi plastik bening dikasih green bean itu beratnya
sesuai dengan permintaan buyer, tapi biasanya sekitar 60 kilo. Baru dimasukkan ke jute bag ini atau karung goni ini. Atau yang lebih premium lagi, biasanya untuk kopi-kopi jenis premium itu mereka akan minta Gain Pro ini. Ini lumayan harganya lumayan tinggi ya, tapi lebih aman memang seperti itu. Jadi ini untuk packaging ekspor yang green bean seperti ini ya teman-teman. Jadi ini langsung dimasukkan ke kontainer ya seperti itu. Nah untuk roasted bean itu packagingnya harus lebih kompleks lagi ya. Harus dikasih pouch atau dikasih nama box ya. Kemudian dimasukkan ke dalam karton. Baru dari karton itu dimasukkan ke kontainer seperti itu. Baik teman-teman. Nah, prakteknya seperti apa? Sebentar lagi kita akan coba praktekkan mencari buyer ya, mencari buyer di salah satu website yaitu Go Forward Business. Jadi teman-teman semuanya sering saya sampaikan. Jadi kalau kita mau ekspor ya, teman-teman harus praktek ya. Salah satunya ada di sini nanti kita akan coba praktekkan. Tapi teman-teman harus minimal praktek 5 hal ini ya. Kalau ya kita mau cari produk atau komoditas yang ingin diekspor, nah teman-teman nanti bisa coba hubungi admin atau bisa ngechat saya. Saya ada buku belajar yang bisa digunakan teman-teman untuk belajar ekspor dari nol. Di situ ada bonusnya juga ya, daftar komoditas unggulan daerah yang bisa teman-teman manfaatkan ya di daerahnya masing-masing. Teman-teman punya di daerah masing-masing itu keunggulannya apa aja. Nah, di situ ada di buku itu dan ada bonusnya di situ daftar komoditas unggulan daerah teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman bisa belajar dari buku itu. Nah, nanti akan coba bisa ngechat ke saya kalau teman-teman tertarik atau ke WA admin. Kemudian cari demand atau permintaan ekspornya di mana? Di trademap.org. Kemudian yang ketiga cari suppliernya di mana? Di InExport bisa. Kemudian yang keempat adalah membuat legalitas ya. Itu nanti kita bisa membuat legalitas ya. Minimal kita punya PT perseorangan. Lalu nah, ini nanti kita akan praktekkan ya cara mencari buyer. Salah satunya di Go Forward Business atau juga bisa di website lainnya seperti Alibaba, Amazon, Etsy, eBay. Banyak sekali website yang memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menjangkau pasar internasional. Oke, sebentar. Kita akan coba ini ya teman-teman, praktekkan ya gimana cara untuk mencari buyer ya, mencari buyer terutama produk komoditas kopi ya. Masuk aja ke website namanya Go Forward Business ini teman-teman sekalian. Nanti teman-teman harus bikin dulu akun di sini di website ini, masukkan nomor email, nanti verifikasi dan lain sebagainya ya. Oke, di sini ada ini tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman untuk website Go Forward Business. Ini khusus ya, ini khusus untuk buyer-buyer yang wholesaler ya. Wholesaler itu adalah distributor besar di negaranya mereka. Jadi dia membeli dalam kuantiti yang besar ya. Coba kita cari ya Coffee Bean di sini. Kita tinggal ngetikkan aja, misal komoditas kita itu adalah coffee bean. Kita ketikkan coffee bean, lalu kita ketik find buyers. Ini ya, di sebelah sini ya. Nah, maka akan muncul ya beberapa list ya permintaan atau daftar buyer yang membutuhkan coffee beans ya. Ini ada ya. Kemudian teman-teman saya kasih tips, usahakan cari yang sudah verified seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman nanti bisa lihat listnya di sini, bisa lihat spesifikasinya ya. Ini misalnya dari Turki ini ya, dia meminta quotation ya, produk name-nya apa, coffee bean. Nah, dia minta coffee-nya jenis robusta ya, grade-nya ya between grade 2 nah, grade 4 ya. Jadi di antara grade 4 sampai grade 2 sampai grade 4 ya. Dia juga meminta kopi arabica ya, sama grade-nya grade 2 sampai grade 5 ya. Kemudian ada ini kontak WhatsApp ya 100% pembayarannya dia minta 100% LC ya. Kemudian metode pembayarannya atau harganya itu dia minta di CIF atau SCOBY. Destination port-nya adalah Turki. Nah, seperti ini. Ini ada namanya. Caranya gimana? Caranya itu langsung kita klik di sini inquire now. Nah, nanti kita kirim message ini, email ya. Di sini diketikkan, kita bisa mengenalkan diri kita ya, memberikan surat penawaran di sini diketik ya. Kemudian langsung di inquire now. Ini kalau ini versi yang gratis itu kita bisa kirim 1 per minggu. Tapi kalau teman-teman mau berbayar itu per tahun harganya 6 juta. Ya, jadi tapi di harga 6 juta itu teman-teman bisa unlimited ngirim permintaan di sini. Ya.
Seperti itu. Jadi gitu ya, caranya mencari buyer ekspor. Ini kita bisa melihat ya dari Malaysia ya, tadi itu ya, saya sama dari Malaysia ada ini Green Bean Robusta ya, Malaysia. Ya, bank transfer ya, bank transfer itu tadi ya, metode pembayaran yang langsung dari antar bank. Ini lebih aman. Kita bisa meminta 100% lunas di muka kalau bank transfer itu. Ini dari Uni Emirat Arab ya. Ada dia minta ini berapa? 1 kali 20 feet kontainer ya. Tipenya, grade-nya A dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, jika ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menitan. Boleh silakan bisa raise hand dulu atau langsung di kolom chat ya. Pertanyaannya silakan ditulis di situ. Silakan teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand. Kak Sita yang mau tanya ya, sebentar. Ada yang sudah resen? Silakan. Ada yang sudah resen atau salam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Salman, Aceh Tengah. Halo Kak Salman ya, Aceh Tengah. Ini Gayo Coffee. Memang terkenal ya. Gayo Coffee ini sudah mendunia. Silakan Kak Seta kalau mau tanya ya. Boleh langsung bertanya. Silakan. Silakan dibuka mic-nya. Masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Kalau belum ada, coba saya lihat di kolom chat ini ya, sebentar. Kopi luwak. 30% dari omset ya bersih sudah dipotong dan lain-lain. Betul. Jadi sekitar 30% itu sudah dipotong apa namanya bersihnya ya. Jadi kalau tadi ya keuntungannya misalkan omsetnya itu 100 juta, 30%-nya kan berarti sekitar 30 juta. Jadi bersihnya kita bisa mendapatkan 70 juta untuk 1 kali transaksi. Ya itu untuk 1 kali transaksi. Kalau kita bisa 5 sampai 10 kali transaksi ya tinggal dikalikan aja. Silakan Kak Sita kalau mau bertanya ya. Ini tadi saya mau bertanya Kak. Oke. Kalau belum eh, kalau belum lancar bahasa Inggris gimana ini Kak Arifin? Jadi gini Kak Arifin, nggak semua buyer itu juga bisa bahasa Inggris dengan lancar ya. Artinya apa? Yang penting kita itu bisa berkomunikasi. Komunikasi itu kan bisa macam-macam ya, bisa dengan isyarat ya, tanda atau apalah. Intinya mereka paham dengan pesan yang kita sampaikan. Kalau kita secara face to face atau komunikasi langsung itu belum pede ya, secara face to face belum pede atau telepon belum pede ya, kita bisa chat lebih mudah atau kita bisa email ya, pesan ya, kirim pesan itu biasanya lebih tersampaikan. Tapi kalau misalkan memang belum pede sekali ya harus minimal kita punya dasar-dasar untuk greeting ya, memberi ucapan selamat atau dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi kendala bahasa tidak menjadi kendala yang utama ya. Yang terpenting adalah kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita maksud, mereka paham ya, mereka minta apa kita bisa memberikan jawabannya seperti itu. Dan sekarang itu kan serba dipermudah ya, semuanya bisa kita cari di Google ya, bisa lewat Google Translate atau ada Grammarly atau bisa pakai macam-macam sekarang itu bisa pakai chat GPT ya. Itu teman-teman kalau mau replay itu bisa di situ. Please replay in English misalnya. Itu sangat memudahkan kita. Jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya kalau zaman sekarang itu kita kesulitan karena informasi itu sudah sangat luar biasa. Oke, Bang, untuk kopi yang grade A dan grade B maksudnya gimana? Jadi grade A dan grade B itu kualitas ya. Kalau grade A biasanya kualitasnya paling bagus, nggak ada pecah-pecahnya, nggak ada lubangnya. Jadi paling paling bagus lah istilahnya. Kalau grade B itu grade di bawahnya mungkin masih ada yang pecah-pecahnya berapa persen gitu kan. 5% atau berapa persen. Kalau grade A tadi biasanya pecah-pecahnya di bawah 2%. Jadi ada standarnya gitu Bang Reza ya. Jadi kopi grade A dan grade B yang membedakan adalah kualitasnya. Yang grade A itu kualitasnya premium, yang grade B di bawahnya. Share tipis-tipis menghandle buyer sampai ke tahap LOI. Ini di pertemuan berikutnya ya. Atau kalau pengen apa namanya tipsnya yang lebih detail lagi, kakak bisa hubungi nanti nomor admin ya. Sebentar saya share. Nanti belajarnya bareng saya di situ. Ini nomor adminnya sebentar.
Kalau ada pertanyaan, silakan di WA ke nomor admin ini ya teman-teman semuanya ya. Yang misalkan belum terjawab pada malam hari ini. Ini banyak sekali yang tanya ya teman-teman sekalian ya. Saya nggak bisa capture satu-satu. Untuk karantina produknya itu bagaimana prosesnya? Kalau karantina nanti kita akan dibantu oleh forwarder ya. Jadi kalau kita sudah punya forwarder yang kenal dengan kita, itu akan dibantu mengurus proses karantinanya ya. Tadi termasuk yang phytosanitary certificate itu kita bisa dapatkan. Nanti akan dibantu atau dipandu oleh pihak forwarder ya. Jika kita masih pemula, apakah perlu hadir di pameran? Bagaimana meyakinkan pembeli tanpa harus tatap muka? Itu tadi, tanpa harus tatap muka, kita bisa meyakinkan pembeli dengan apa? Kita menghadirkan di apa namanya? Kehadiran kita di sosial media harus sering ya. Kemudian kita harus mudah ditemukan di online. Kak Hisam ya. Itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan menghubungi admin ya teman-teman sekalian. Karena di situ saya membagikan penawaran kelas juga ke teman-teman yang pengen belajar serius ya, yang pengen belajar serius untuk bisa ekspor ya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya terima kasih kepada teman-teman. Saya doakan teman-teman selalu dalam kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Saya akhiri